Sama seperti Anda, kami juga punya banyak masalah. Kadang-kadang masalahnya datang dari kami sendiri. Kadang-kadang, masalahnya datang dari orang lain. Tapi untuk orang seperti kami yang tidak punya mobil untuk menabrak atau pagar untuk ditabrak, masalah-masalah seperti ini tidak akan pernah kami rasakan. Ampun, kami tidak sanggup membayangkan hidup seperti orang ini. Sudah pagarnya rusak ditabrak, di saat bersamaan bisa saja istri cantik seksi mudanya yang itu lagi teleponan sama berondong simpanannya. Belum lagi. Ya, halo. Pak minta uang. Uang? Buat apa lagi? Ini, pacar ngajak jalan. Meskipun kesepian 17 setan, tapi hidup sendirian, tak punya apa-apa. Sebenarnya jika dipikir-pikir, tidak seburuk itu. Maksudnya, bagaimana cara menyakiti orang seperti kami ketika satu-satunya yang kami miliki hanya beberapa puluh ribu subscriber dan 1 member? Kurang lebih, seperti itulah pola pikir kami. Sampai kemudian, kami teringat kembali dengan kejadian ini. Dari netizen sampai konten kreator harus izin KPI. Apa lagi? Seketika, kami sadar kembali. Tidak punya apa-apa selain yang kami sebutkan tadi ternyata tidak menjamin aman tidaknya hidup kami. Kalau pemerintah mau, mereka mampu membuat kehidupan menyedihkan kami menjadi lebih berantakan. Entah bagaimana kelanjutan RUU ini, tapi fakta bahwa pemerintah mampu menciptakan kebijakan-kebijakan semacam ini membuat kami berpikir, bukankah kekuatan semacam ini terlalu berbahaya untuk dikuasai segelintir manusia? Kadang-kadang, kami berharap kalau pemerintah itu seperti komputer, bisa dimatikan di saat tidak dibutuhkan. Bentar. Peluru ini cukup mengkonfirmasi kalau komputer kami sukses melakukan tugasnya. Iya, tahu, komputer saja tidak cukup, karena dalam realita, beberapa kondisi ekstrim dibutuhkan untuk membubarkan pemerintahan. Bisa karena oposisi memberontak, transisi politik, represi berkelanjutan, faksionalisme, monopoli kekuasaan, hilangnya kohesi antar penguasa, intervensi eksternal, dan berbagai hal lain yang dibalut dengan kata-kata mewah semacam itu. Dan membutuhkan banyak otak mewah untuk membereskannya. Tapi di cerita kami, yang perlu kami lakukan hanya menyalakan ulang komputer yang, tidak bisa menyala karena token listriknya habis. Karena kalau tidak, kelompok-kelompok besar yang lahir karena vakumnya kekuasaan akan mulai bermunculan, saling memperebutkan dominasi. Yang menjadi masalah, mencari token di masa seperti ini bukan perkara mudah. Bagaimana mau jual token coba kalau PLN-nya sendiri saja sudah bubar? Iya, jangan buru-buru dikiloin kabel sama tiangnya, karena kami akan memperbaiki ini. Yang perlu kami lakukan, mencari tukang pop ice. Iya, kami butuh gensetnya, tapi sebotol pop ice segar juga tidak ada salahnya. Kami tidak kaget melihat betapa mahalnya harga 1 pop ice dan 1 jam genset. Karena hal-hal sederhana semacam ini menjadi barang mewah di masa-masa seperti ini karena terbatasnya supply. Ya, mustahil memproduksi barang-barang seperti ini ketika pabriknya saja sudah dirubah menjadi markas kelompok bersenjata. Yang membuat kami kaget, justru mata uang yang diminta. Anda bisa menemukan Bitcoin, dolar, ringgit, dan beragam jenis mata uang yang diterima, tapi tidak dengan rupiah. Rupiah termasuk uang fiat, sama seperti dolar. Uang fiat bernilai bukan karena benar-benar bernilai, tapi karena pemerintah mengatakan itu bernilai. Anda tahu berapa biaya produksi pecahan 100 dolar Amerika? Cuma 9,4 sen. Entah berapa biaya produksi pecahan 100.000 rupiah, tapi kemungkinan besar perbandingannya tidak jauh berbeda.
penipuan. Kami tidak akan mengatakan demikian karena pemerintah Indonesia cukup serius melindungi mata uang rupiah. Anda bisa dipidana jika tidak mau menerima rupiah sebagai sarana pembayaran. Tapi pemerintah yang melindungi, menjamin rupiah ini, kini tiada. Tanpa mereka, semua lembaran ini hanya menjadi setumpuk kertas yang cukup berguna, tapi hanya sebatas untuk menghangatkan diri mungkin. Ya, bukan ide yang buruk sebenarnya. Kita simpan saja dulu, siapa tahu nanti malam hujan. Dan mudah-mudahan, hujannya tidak sederas air mata calon istri kami yang cincin untuk melamarnya terpaksa harus kami ganti dengan 1 pop ice dan 1 jam genset. Hal terakhir yang harus kami lakukan, pulang dengan selamat. Jaraknya cuma 2 km, tapi itu menjadi 2 kilo terpanjang dalam hidup kami. Tangisan, teriakan, tembakan, cipratan darah, cuma itu yang kami dengar di sepanjang jalan. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada polisi, tidak ada tentara, apalagi hansip. Tidak pernah kami sangka. Klakson kendaraan, knalpot bising yang sangat kami benci itu, menjadi hal yang sangat kami rindukan. Dan rindu ini harus segera dituntaskan. Sialan. Bentar. Mudah-mudahan gua kagak durhaka. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin Sialan emang. Ya, setidaknya sekarang tokennya mudah dicari.